Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, let's go. Sekarang masih hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 20 ya. Tanggal 20 Juni 2024. Gua nggak habis pikir. Itu kata pertama yang ada di benak gue sekarang. Nggak habis pikir karena apa? Ya barusan gue buka portal berita Tempo tepatnya. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari setelah seminggu kemarin lah ya, kurang lebih seminggu kemarin mengancam Twitter X sekarang gitu untuk ditutup. Sekarang dia mengancam juga akan menutup Telegram. Ya mungkin untuk sebagian besar rakyat Indonesia, penduduk Indonesia, Telegram itu nggak begitu populer, nggak sepopuler WhatsApp, atau mungkin nggak sepopuler MiChat. Telegram, gue salah satu yang menggunakan Telegram untuk kepentingan dan alasan suatu hal. Ya, udah lama gue pakai Telegram karena Telegram bagi gue lebih privat ya, lebih enak lah dan lebih aman menurut gue gitu. Menurut gue ini mau diancam oleh Budi Ari, seorang menteri Kominfo. Kalau nggak salah dia tadinya berasal dari Gerakan Relawan Projo kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah gue koreksi lah. Kalau nggak salah itu Budi Ari. Ini nggak masuk ya, maksudnya nggak masuk kalau nggak logis gitu. Seorang menteri kebijakannya kayak gitu. Dikit-dikit ancam, dikit-dikit ancam. Menteri Komunikasi dan Informasi. Dan ini nggak normal bagi gue. Seorang menteri, pemerintahan mengambil kebijakan seperti itu. Negara mengambil kebijakan seperti itu. Nggak normal. Terus terang. Dan ini sebenarnya kan sudah dibaca oleh banyak pihak semenjak Jokowi minimal menjabat ke periode kedua. Hal-hal kayak gini tuh udah dirasakan, udah mulai dibangun. Dari mulai penyelewengan undang-undang ITE, yang gue bilang itu diselewengkan, disalahgunakan. Karena
itu sudah melenceng dari semangat awal kenapa undang-undang ITE itu dibuat. Sudah jauh melenceng dari semangat awalnya legislator membuat itu. Ya, ujung-ujungnya kan dipakai oleh kekuasaan untuk membungkam suara-suara negatif terhadap kekuasaan. Ini bukan rahasia umum. Ini bukan rahasia umum. Mau dibantah sebagai sekeras apapun oleh buzzer-nya rejim dan pemerintah, logika publik itu tidak bisa dibohongi bahwa undang-undang ITE itu dipakai oleh kekuasaan untuk membungkam suara-suara negatif terhadap kekuasaan. Tuh, salah satunya itu. Itu banyak dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mengkerucut terhadap hal itu. Oke, kalau gua bahas satu persatu, poin per poin untuk masalah itu gitu ya. Penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan banyak gitu. Dan gak bakalan habis untuk dibicarakan dalam waktu semenit, 2 menit, sejam, 2 jam. Gua akan loncat ke kondisi terakhir, isu terakhir. Kominfo. Gila ya. Ini gua kira memang ini menteri Pak Budi Ari, mohon maaf yang terhormat Pak Budi Ari. Ini punya masalah mental, bro. Harusnya ini diperiksakan. Harus diperiksakan ini sama psikiater menurut gua. Karena nggak logis dan nggak masuk akal kebijakannya, omongan-omongannya gitu. Sebagai menteri juga sebagai bagian dari pemerintahan negara demokrasi. Twitter diancam, Telegram diancam. Apa maunya? Kalau nggak gila apa? Gila apa? Setelah itu apa? Setelah itu mau Instagram ditutup, YouTube ditutup, TikTok ditutup, apalagi Facebook ditutup, apalagi dan kita semua diam. Entah diam itu karena memang sudah menyerah untuk melawan gitu, atau kita sudah nggak peduli dengan masa depan bangsa ini. Dan gue tegaskan, ini Gen Z nih yang seharusnya punya semangat tinggi untuk memperjuangkan masa depannya, ini kemana gitu? Sibuk joget-joget, sibuk oke gas, tabrak sana tabrak sini, sibuk. Ini tuh masa depan kalian, bukan masa depan kami lagi nih, gen yang sudah uzur kayak gini. Ya kita sudah berada pada zona yang nyaman, bro. Sudah mendekati waktunya untuk pensiun, ngolah sawah, ngolah kambing, mancing. Ini kemana pemuda dan pemudi, agen-agen perubahan bangsa ini tuh kemana, bro? Heran. Bener gak? Kehabisan nalar ngelihat isu hari ini. Dan yang lebih parahnya, gue udah ngelihat, gue mengidentifikasi negara ini sudah dibawa ke arah negara yang otoriter. Yang entah oleh siapa ya. Yang jelas sekarang yang memimpin adalah Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, di bawah beliau. Ya kalaupun gue berangkat dari
eh, skeptisme terhadap pemimpin selanjutnya, rejim selanjutnya. Prabowo pun punya genetis otoriter. Ya walaupun di berbagai forum dia mengakui dirinya bahwa I am a democratic. Saya adalah demokrati. Saya menghormati demokrasi. Tapi ya nggak tahu lah. Itu nanti akan terjawab di waktu berikutnya. Tetapi masa lalu dia sangat erat dekat dengan pola-pola pengelolaan negara yang otoriter. Ya mudah-mudahan masih kita berharap bahwa rejim nanti Pak Prabowo nggak benar-benar atau nggak sama sekali terbukti terhadap kecurigaan kita, terhadap keraguan kita. Tapi sekarang nggak tahu bahwa ini memang by setting atau memang gue nggak tega kalau gue bilang tolol gitu. Nggak mungkin gitu seorang Budi Ari PhD kalau nggak salah, nggak tahu S3 PhD kalau nggak salah, itu setolol itu gitu. Sebodoh itu bicara. Dan ya bagi gua bahwa apa yang diucapkan oleh negara itu adalah aturan, bukan bercanda gitu, bukan candaan. Jelas gua bilang ini indikasi untuk negara kembali dikelola secara otoriter, secara otoritarian. Gue ngelihat indikasinya ke arah sana. Mau dibantah bagaimanapun, fakta-fakta yang ada dan yang terjadi mendukung hal itu. Ya gini lah, it's okay gitu. Biasanya negara-negara otoriter itu punya alasan ya untuk stabilitas, ya, untuk stabilitas agar semua berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan program, tanpa ada hambatan-hambatan yang sifatnya menghalangi program-program yang akan dijalankan demi kemajuan, demi kebangkitan bangsa. Jadi biasanya itu yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin otoriter. Diksinya seperti itu, sama ketika Hitler gitu ya. Dia menjadi otoriter sejati, dan mengusung fasisme. Dia mengatakan bahwa Jerman harus bangkit lagi, bangsa Arya itu harus bangkit, harus menguasai lagi dunia. Itu yang dipakai, semangat kebangsa, semangatnya. Dan gue ngelihat itu terjadi sekarang di negara tempat kita hidup ini. Ya indikasinya, ya mungkin nggak terasa gitu, nggak terasa satu sedikit sehingga kita ini nggak merasa bahwa ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat jauh dari kata demokrasi. Ya kalau gua yang sudah hidup pada saat reformasi, era reformasi, dari zamannya peralihan, transisi dari zamannya Orde Baru yang dikatakan otoriter, kemudian masuk ke zaman reformasi yang dikatakan lebih demokratis. Gue merasakan lonjakan itu, lompatan itu, bukan lompatan ke depan ya, tapi lompatan lagi ke belakang, ke zaman bahwa negara ini dikelola secara otoriter. Tapi dicicil. Tahapannya itu dicicil sedikit, sehingga memori publik itu
secara perlahan-lahan memaklumi dan menormalisasi itu. Beda kalau langsung, kalau kita naik gunung nih, ada biasanya jalur yang direct gitu, direct track gitu, yang kemiringannya itu 45 sampai 70-80 derajat. Itu memang langsung ketinggiannya naik dengan beberapa langkah saja gitu. Itu kerasa capeknya gitu, kerasa sakitnya kaki, walaupun mungkin hanya 2 meter 5 meter gitu. Beda halnya kalaupun jalan 100 meter gitu, kalau itu landai sedikit kita nggak terasa capeknya gitu. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, oleh rezim, sedikit gitu. Nggak direct langsung bahwa demokrasi didegradasi, kemudian dimunculkan kembali sistem otoriter. Nggak kerasa. Tapi kalau gua sekarang hidup di era 98 2000-an ya. Kemudian satu hari berikutnya gua sudah berada di 2024 sekarang nih. 25 tahun. Itu kerasa, bro. Lonjakannya itu kerasa gitu. Ya karena ini 25 tahun berjalan gitu, kemudian dicicil seperti itu. Ya 10 tahun mungkin agak ininya nggak kerasa. Sehingga kita menganggap bahwa wajar saja, biasa saja. Tapi kerasa. Mungkin ada orang yang nanya-nanya, lu cuma emosional saja, cuma lu sentimen aja terhadap kekuasaan, sentimen aja terhadap Jokowi, sentimen aja terhadap Pak Prabowo. Enggak, gua nggak pernah menyerang secara personal. Maksudnya menyerang secara personal itu ya kan, dia tidak menjabat apa-apa kemudian gua omelin, enggak gitu. Gua nggak pernah ngomelin orang yang nggak punya jabatan apa-apa. Yang gue omelin, yang gue kritik gitu loh, adalah orang-orang yang milik publik, mempunyai jabatan publik. Bukan orang yang nggak punya apa-apa, bukan orang yang nggak menjawab apa-apa, nggak pernah gue. Khusus negara ya. Ya gue punya identifikasi sendiri tentang bagaimana negara otoriter itu ciri-cirinya seperti apa gitu. Jelas gue udah ngelihat itu semua gitu. Konsentrasi kekuasaan, kebebasan sipil ya, dibatasi, media dikontrol, pemilu yang nggak bebas dan nggak adil gitu. Ya gue lihat kemarin lah. Ya jelas kok faktanya lah ya. Nggak usah lah. Oh fakta hukum seperti itu bullshit lah dengan fakta hukum dan lain sebagainya. Fakta di lapangan, realitas di lapangan seperti itu. Pemilu kemarin itu nggak adil dan nggak bebas. Masalah kok, polemik kok. Kalau mau jujur-jujuran. Terus represi terhadap oposisi. Jelas siapapun oposisi yang nyerang dia, siapapun individu, siapapun kelompok, ya, siapapun golongan yang memposisikan diri sebagai oposisi, diserang, diintimidasi. Baik oleh hukum ataupun oleh non hukum. Apalagi ya ciri-cirinya. Oke, penegakan hukum yang gak adil. Kelihatan kok. Kalau lu ngikutin, biasanya ada pengadilan yang dibuka untuk umum. Kelihatan kok. Mana yang adil, mana yang gak adil. Perasaan intuisi manusia itu dibentuk untuk merasakan keadilan itu gitu. Itu alami.
lihat kok banyak kok kasus-kasus yang nggak adil gitu. Pengambilan keputusannya nggak adil, banyak. Apalagi militer yang dominan, termasuk polisi di sana. Kelihatan, ini bukan, kalau militer sekarang itu bukan dui fungsi lagi. Dulu kita ini di dui fungsi aja, dua fungsi TNI aja kita sudah berdarah-darah di jalanan menentang itu. Ya sekarang bukan lagi dui fungsi, udah multifungsi. Militer ini termasuk TNI dan Polri gitu. Ini bukan dui fungsi lagi, udah multifungsi. Politik ya iya, keamanan ya iya, wah macem-macem lah. Ngurusin teknik bengek iya, ngurusin sabu iya, ngebackingin iya. Nah, ini udah multi lagi, bukan dui fungsi lagi, udah multifungsi. Coba dui fungsi aja kita tentang, apalagi yang multifungsi, tapi kita diam. Apalagi? Nah ini yang paling ketara, mengkultuskan pribadi, mengkultuskan individu. Yang terakhir gue lihat tadi, gue baca siapa itu, ketua Banser atau Ansor sampai ngomong bahwa siapapun, kira-kira beginilah, siapapun orangnya yang mengganggu Jokowi dan keluarganya secara otomatis mengganggu keluarga besar Ansor dan Banser. What the hell, man? Jokowi itu apa? Nabi bukan, wali bukan, sampai segitunya. Orang suci bukan, titisan dewa, anak Tuhan, macam Yesus atau malaikat Jibril apa. Sampai segitunya dikultuskannya. Ngaco. Udah kelihatan kok digiring semua. Cuma kita nggak merasakan itu. Bukan nggak merasakan, kita nggak peka. Kita semua ini nggak peka terhadap kondisi itu. Kayak gue ulangi lagi nih, mudah-mudahan masih ingat. Nih, kekuasaan yang terkonsentrasi. Jelas fungsi lembaga eksekutif dan legislatif dan yudikatif itu nggak ada pembeda, bro. Nggak ada. Yudikatif, Mahkamah Agung kemarin bermasalah, MK kemarin bermasalah. Apalagi yang hukum, Mahkamah Agung kemarin juga bermasalah, sebelumnya juga bermasalah. Apalagi ya, pembatasan kebebasan sipil dan politik, kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi. Kalau kita melek ini udah dibatasi, bro. Dengan Budi Ari ngomong, saya akan tutup Twitter, saya akan tutup Telegram. Itu udah contoh. Ini yang terkini lah. Kalau gua berbicara ke belakang, kasus-kasus ke belakang melalui undang-undang pers dan lain sebagainya, undang-undang ITE, undang-undang pers gitu. Jelas kok. Poin-poinnya jelas kok. Indikasinya jelas kok. Kebebasan sipil itu dibatasi, bahkan politik itu juga dibatasi. Ya dengan cara apapun, disandra lah dengan kasus-kasus dia, kasus mesum lah, kasus chat dengan perempuan lah.
Banyak negara itu punya instrumen, punya segala instrumen untuk melucuti privasi semua individu yang ada di negara ini, termasuk kehidupan ranjang dia. Negara punya instrumen itu. Chat mesum apa itu kan bisa dipakai, apalagi yang semacam gratifikasi dan lain sebagainya. Itu kan salah satu tools, instrumen untuk membatasi orang-orang yang kontra terhadap pemerintah. Kebebasan berbicara, orang banyak kok kasus-kasus kemarin, banyak yang dikasuskan, dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Kok dilaporkan sedikit-sedikit? Anjir. Media dikontrol. Rancangan undang-undang media kemarin jelas kok. Kelihatan kok. Jangan pura-pura bodoh lah. Kelihatan kok. Gak usah yang melek politik, gak usah yang melek yang inilah. Orang awam kalau mendengar hal itu udah jelas kok. Bisa lah nalarnya menerima itu, tapi kita nggak mau. Udah nggak peduli lagi untuk ngomong, untuk bicara tentang keadilan, gitu. Tentang kesetaraan, tentang kebebasan, tentang demokrasi. Kita udah kehabisan energi lagi, bangsa ini udah kehilangan energi lagi, kehilangan spirit, kehilangan semangat. Oke, kalau berbicara masalah undang-undang itu kan ada tertulis ya. Oh, melanggar ini. Gampang kok. Media sekarang dikontrolnya sama siapa? Siapa yang punya? Media Group, Metro, Surya Paloh. Siapa dia? Cari sendiri. TV One. Yang punya siapa? Transmedia. Yang punya siapa? Mereka bukan orang-orang oposisi. Mereka adalah orang-orang politik yang merapat di antara barisan-barisan oligarki pemerintahan. Media. Apa? Jelas kok. Nggak usah pakai undang-undang. Ada wartawannya yang aneh-aneh di Metro TV. Yuk, Surya Paloh nggak usah ngomong. Dia ngomong di media, oh nggak apa-apa ini media bebas untuk ini. Bullshit. Kita nggak tahu di balik itu gimana perintahnya terhadap anak buahnya, intimidasi pimpinan terhadap bawahannya. Kita nggak tahu. Abu Rizal Bakri, Haritanu. Nggak usah pakai undang-undang untuk membatasi media sekarang gitu. Paling media-media indie lah, atau media-media mainstream itu juga masih bisa dihitung jari. Tempo mungkin, Kompas gua ragu. Apa lagi? Negara otoriter. Apakah kita masih merasa demokrasi? Masih menjadi negara demokratis? Dipimpin oleh pemimpin yang demokratis? Pemilu kemarin adil nggak? Bebas nggak? Jujur nggak? Kalau ada yang bilang bebas, jujur, adil, sini gua ludahin aja sekalian mulutnya itu. Atau gua sumpel pakai sandal jepit kalian. Kalau ada yang iya kemarin jujur, kemarin adil, kemarin bebas jurdil, sini mana mulutnya? Gua sumpelin sandal jepit sekalian. Aduh.
Anjir. Alah. Mengkultuskan Jokowi. Ya ampun. Shit. Man. Ayolah cuy. Come on. Kalau gua punya kemampuan, gua punya pasukan, come on. Sekarang itu 60% loh generasi muda, generasi Z dominan. Itu sekitaran 60% dari penduduk yang ada di, ya minimal 40% lah, 40% sampai 60% lah, Gen Z nih. Generasi Z, generasi baru. Yang katanya generasi melek. Come on. Jangan cuma bisa joget-jogetan aja. Come on lah. Masa depan itu milik kalian gitu, bukan milik kita, bukan milik kami lagi lah. Kita ini udah hampir kali liang lahat kalau orang-orang kayak kita ya. Come on lah. Sekarang lah. Generasi Z, generasi muda yang masih punya idealisme, yang masih punya semangat tinggi. Kalau kita kan udah banyak mikir coy. Ya paling bisanya cuma ngoceh gini doang di warung kopi sama teman-teman seperjuangan dulu. Udah gak bisa lagi teriak-teriak di atas kap mobil pakai toa. Udah gak bisa lagi model kita ini. Ayolah. Gue percaya kok. Kalian punya cara sendiri kok. Cuma jangan diam, jangan pasif maksud gue. Jangan pasif dong. Kalian tuh jangan cuma jadi agen TikTok coy. Nggak ada dulu itu bahasa jadi agen-agen TikTok gitu, belajar di TikTok ini. Nggak. Agent of change, agent of control. Lu itu. Jangan lagi lu ngarepin Budiman Sujatmiko. Nah itu waktunya udah habis bro. Dan otaknya pun sudah banyak kontaminasi hal-hal yang sifatnya pragmatis. Siapa lagi? Fahri Hamzah. Siapa lagi? Sudahlah. Jangan terlalu ngandarin Hege apa ya. Bernostalgia dengan pahlawan-pahlawan di 98 itu. Sudahlah, lupakan mereka. Itu maksud gue. Ini saatnya zamannya lu, zamannya kalian ini. Ya mungkin gua dulu masih terhegemoni oleh heroisme seorang Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, Fadly John dan lain-lain. Tapi sekarang ini udah nggak bisa bro. Dan gua bisa memaklumi, gua bisa memaklumi mereka. Karena gue ngerasain sendiri kondisi itu. Kondisi dimana kita di pikiran masih tetap menggebu-gebu, tetapi realitas, fakta itu membatasi gerak langkah generasi kita. Ya sekarang nih, ya gue bukan berarti menyerahkan semuanya terhadap kalian. Enggak, ayo. Kalau mau bergerak ayo bareng-bareng. Nih negara ini udah mulai aneh. Dolar aja sekarang udah 16.500 masih dianggap normal. Tolol enggak sih? Ini nih dolar 16.500 itu adalah harga dolar
yang menurunkan Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun gara-gara dolar 16.000. Nah, kalau mau tahu ini Budi Ari, ini balik lagi ke Budi Ari ya. Damn. Nggak jauh beda sama atasannya ini. Ayolah. Ya, ayolah. Oke. Mungkin kita masih menaruh ekspektasi yang tinggi, harapan yang tinggi terhadap Pak Prabowo ya. Ya gue yakin Pak Prabowo mungkin. Ya, gue yakin lah, karena gue pernah hampir 2 tahun lah berada di lingkaran dia, ngikutin dia lah, ketemu beberapa kali gitu. Gue tau lah keinginan dia seperti apa, visi dia seperti apa. Cuma apakah itu sesuai dengan bangsa ini atau enggak gitu. Sesuai dengan cara-cara demokrasi atau enggak. Gue agak ragu untuk hal itu, karena Prabowo ini kan besar dalam lingkarannya, dibesarkan dan dididik di lingkaran praktik-praktik otoritarian. Dan gue ngelihat bahwa sekarang pun gayanya nggak berubah gitu, gayanya pun nggak berubah, visinya pun nggak berubah gitu, visinya pun dan cara-cara dia memimpin pun nggak berubah. Ya bahkan sekarang nggak siapa ya yang kemarin dikasih jabatan yang dari Orde Baru, bekas menterinya Pak Harto itu, Fuad Bawazir, itu dari PPP, kasih menteri itu kan, ya banyak lah di sekeliling Pak Prabowo ini orang-orang Orba semua. Ya pastilah ada semangat untuk membangkitkan lagi cara-cara Soeharto memimpin, mengendalikan negara, menstabilkan negara. Tapi pertanyaannya, apakah akan sama dengan ketika Soeharto memimpin gitu, selama 32 tahun. Ya gue lihat selama 30 tahunan itu, atau 25 atau 30 tahun lah, itu relatif nggak ada masalah. Bahkan Indonesia bisa dikatakan maju. Rakyat nggak ngerasakan lapar, minimal seperti itulah. Nggak susah nyari duit gitu, nggak susah nyari makan. Tapi apakah Pak Prabowo itu punya tipikal yang sama dengan gaya kepemimpinannya Pak Harto waktu itu? The Smiling General. Dulu Pak Harto masih ada remnya, Butin. Sebenarnya kan apa ya, ketentraman, kedamaian itu ada di ibu timnya gitu, bukan di Pak Hartonya. Ya kalau ngikutin ininya gitu ya, sosiologinya kan Pak Soeharto hancur, Pak Soeharto kolaps itu kan ketika Ibu Tien sudah almarhum ya, nggak ada. Nah sekarang Pak Prabowo, dia nggak punya rem apapun, nggak ada yang bisa menjadi rem beliau gitu. Ya gue sampai sekarang pun masih ragu gitu. Tapi walaupun gue nggak meragukan patriotisme dia, nasionalisme dia, tetapi kalau apa ya, sifat demokratis atau menjalankan negara, memimpin negara dengan cara-cara yang demokrasi seperti yang kita kenal, gue ragu. Apalagi nggak tahu, ini gue ngeliat bahwa ini aneh gitu. Ini gue baru masih dalam apa ya, dalam pikiran gue, dalam asumsi mentah gue gitu. Apakah memang ini kondisi model Budi Ari, model banyak lah yang lain gitu ya? Apakah ini hanya adalah prakondisi untuk mempersiapkan
pemimpin yang baru nih, Pak Prabowo gitu. Prakondisi aja gitu, disetting untuk itu, sehingga ketika nanti Pak Prabowo menggantikan Pak Jokowi, semua instrumen-instrumen yang mendukung kebijakan-kebijakan beliau, yang mendukung cara-cara beliau itu sudah siap. Ini kan asumsi ya, asumsi yang ada di kepala gua ketika ngelihat rentetan semua peristiwa yang ada. Aduh ampun. Ya oke. Ya udah dulu ya ngomel-ngomelnya ya. Ya gue agak sedikit lega ya. Sekarang gue punya mainan baru lah istilahnya. Setiap malam, setiap gue lepas dari kesibukan gitu, gue punya aktivitas yang inilah, yang bisa gue main. Gue bisa curhat gitu, gue bisa curhat dan mudah-mudahan kan juga ada gunanya buat teman-teman. Yang kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, udah anggap aja bahwa ya ini cuma orang bodoh yang sedang ngoceh-ngoceh aja gitu. Oke. Mungkin untuk hari ini ya 20 Juni 2024 mungkin isu yang gua ceritain gitu ya, yang gua angkat itu gitu. Dan see you.